Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, mobil khusus anak-anakku santri Bumi Cendikia, Bapak Ibu Hadratal Mukarramin wal Muhtaramin, para wali santri dan pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah beri kita kesempatan untuk memasuki paruh kedua di bulan Ramadan. Paruh kedua bulan Ramadan ditandai dengan mengingat peristiwa turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Memang banyak perbincangan tentang kapan Quran diturunkan, tapi para ulama sepakat untuk menandai 17 Ramadan sebagai satu momen di mana kita mengingat kembali Al-Quran pertama kali diturunkan kepada baginda Rasul Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari malam hari ini kita sama-sama berefleksi, belajar apa yang bisa kita petik pelajaran dari turunnya Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu disampaikan kepada kita semuanya. Banyak tentu saja pelajaran yang bisa kita ambil. 14 abad yang lalu, sejak Nabi pertama kali menerima Al-Quran, Nabi sampaikan kepada kita, para ulama memproduksi, menulis banyak sekali tafsir, banyak sekali penjelasan tentang Al-Quran untuk menjawab berbagai permasalahan dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Al-Quran salah satunya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, kata Allah, bulan Ramadan, unzila fihi al-Qur'an, diturunkan di dalam bulan itu Al-Qur'an. Untuk apa diturunkan? Hudan lin-nas, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan memberikan penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk itu. Dia juga menjadi al-furqan, pembeda antara baik buruk, salah benar, halal haram, menjadi petunjuk bagi manusia pendeknya. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang bagaimana kita bisa melihat makna dari menjadikan Quran sebagai petunjuk. Quran sebagai petunjuk. Dalam kesempatan lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekalian manusia, sudah diturunkan, didatangkan kepada kalian mau'izatum min rabbikum, nasihat dari Allah, wa syifaa'un lima fis sudur, obat buat yang di dalam hati, wa hudan, petunjuk, rahmat, kasih sayang Allah lil mu'minin, untuk orang yang beriman. Karena Allah sudah turunkan itu, maka kata Allah, Qul, katakan ya Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan keutamaan yang Allah berikan ini, karunia, yakni kita meyakini bahwa Quran itu firman Allah, wa rahmatih, yakni Qurannya ini tadi, Quran ini rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, karena itu maka bergembiralah, kata Allah. Jadi dengan iman kepada Allah, dengan iman kepada Nabi, dengan iman kepada kitab suci, dan dengan Al-Quran yang diturunkan itu, Allah perintahkan kita untuk bergembira.
Huwa khairum mimma yajma'un. Karena nikmat itu lebih baik, lebih besar, lebih banyak daripada lebih baik daripada harta-harta yang bisa kita kumpulkan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kita bergembira dengan nikmat ini. Bergembira dengan nikmat Al-Qur'an ini. Pertama, tentu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an itu turun untuk menjadi alat bagi Nabi menyampaikan kepada para sahabat saat itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, untuk menyelesaikan problem-problem keseharian mereka. Ada yang punya masalah datang sama Nabi, lalu dijawab oleh Nabi dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kenapa untuk turun Al-Qur'an kan Allah memberikan waktu 22 tahun lebih, hampir 23 tahun. Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul umur 40. Nabi Muhammad meninggal menjelang usia 63 tahun. Berarti Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi selama hampir 23 tahun, 22 tahun sekianlah. Nah, selama masa itu Allah bekali Nabi dengan Al-Qur'an. Setiap saat ada permasalahan, setiap saat ada pertanyaan. Karena itu maka Al-Qur'an ini jadi obat bagi berbagai macam masalah, jawaban berbagai macam masalah. Nah, itu bersama dengan Nabi. Sesudah itu maka lalu kemudian tiap kali orang ada pertanyaan, orang akan datang kepada Qur'an. Nah, tetapi kan Qur'annya cuma segitu. Qur'annya kan tidak lebih dari Al-Fatihah sampai An-Nas ini tadi. Qur'annya nggak boleh tambah. Ya Qur'annya tetap seperti yang diturunkan Allah kepada Nabi saat itu. Padahal pertanyaannya kan tambah. Nanti pertanyaannya macam-macam. Pertanyaan orang. Ya seperti adik-adik sekarang kan. Nek sekolah pertanyaannya apa? Pertanyaan kita macam-macam. Masalah tambah. Qur'annya tetap. Karena itu maka lalu kemudian para ulama memberikan penafsiran dengan merujuk kepada Quran, merujuk kepada Nabi. Akhirnya sesudah itu mengenallah kita tafsir. Nah, nanti kan adik-adik, anak-anakku sekalian di pondok, di pesantren, kita belajar Quran, kita belajar penafsiran Quran. Kenapa? Kita ingin belajar bagaimana Quran membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lewat penafsiran-penafsiran itu. Karena nggak bisa langsung kita langsung ke Quran kan, padahal Qurannya kadang-kadang singkat, pernyataannya singkat. Untuk bisa menjadikan Quran sebagai jawaban pertanyaan-pertanyaan kita seperti Quran dulu menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat, maka lalu kemudian setiap masa akan muncul tafsir-tafsir, akan muncul ulama-ulama yang memberikan penafsiran. Itu makanya kita nyantri, kita mondok, kita belajar, kita bertemu Pak Yai, kita bertanya dengan para ustadz untuk membantu mendapatkan penjelasan. Satu. Kemudian yang kedua, Al-Quran menjadi nikmat bagi kita semuanya yang membuat kita berbahagia juga. Tidak hanya sekedar pesannya, tidak hanya sekedar maknanya, tidak hanya sekedar tafsirnya. Allah bahkan menjaminkan lewat perkataan-perkataan Kanjeng Nabi, bacaannya saja. Dengan membacanya saja, Al-Quran ini sudah memberikan kenikmatan kepada kita. Kata Nabi, laisa alif lam mim harfun walakinal alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun falikulli harfin asyara hasanat. Bukan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan kata beliau setiap satu huruf itu asyara hasanat, akan dapat 10 kebajikan. Jadi kenikmatan yang kedua yang membuat kita berbahagia adalah kita harus berbahagia. Kebahagiaan kita dengan apa? Dengan membacanya. Makanya teman-teman, adik-adik, anak-anakku sekalian, di pondok kita baca Quran tiap hari, kita menghafal Quran tiap hari. Untuk apa? Untuk berbahagia ini tadi. Untuk apa? Untuk kebahagiaan. Jadi kita, wah itu kebahagiaan luar biasa. Nah, sekarang begini, Ustaz, saya bacanya tidak lancar, bagaimana saya bisa berbahagia dengan bacaan Quran? Kalau yang bacaannya lancar, wah enak, itu dia
Bahagia dia dengan bacaan Quran. Lah saya tidak lancar, gimana saya mau berbahagia? Kadang-kadang mau ngaji aja saya takut gitu, gemeteran gitu kan. Kalau sudah jam ngaji gitu, gemeteran gitu kan. Aduh ngaji, Masya Allah, boten. Tak perlu kita khawatir. Nabi dulu udah ketemu sama orang-orang Arab yang juga kayak gitu. Mungkin bacanya sulit. Lalu apa kata Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani." Kata Nabi kata Nabi gini, "Al-mahiru bil Qur'an", orang yang mahir baca Quran, wah dia besok akan dibangkitkan ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan barisan orang-orang mulia dan orang-orang baik. Tetapi walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Ada nanti kata Nabi orang yang yaqra'ul Qur'an, baca Quran, wa yatata'ta fihi, dia bacanya terbata-bata, wa huwa alaihi syaqqun, lidahnya berat sekali. Ayo anak-anakku sekalian ngacung, siapa yang ngaji berat sekali lidahnya? Nah, ada kan yang berat sekali lidahnya, mau bilang dot itu wah, udah dot itu udah kayak apa gitu, udah bilang wabot nepol, beratnya minta ampun. Tapi kata Nabi sudah bersabda dulu 14 abad yang silam, ada yang begini tapi dia tetap ngaji terus, dia tetap terus baca Quran, lahu ajrani, dia justru dapat 2 pahala. Asal anak-anak jangan mikir gini ya, kalau begitu misalnya gak usah lancar aja. Kenapa? Kalau lancar dapatnya cuma 1, kan mending gak lancar dapat 2. Jangan begitu. Kenapa? Karena yang lancar itu nanti dibangkitkan di hari akhir bersama dengan al-kiram al-bararah, orang mulia dan orang-orang baik. Nah, artinya apa? Anak-anakku sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti apapun kemampuan kita baca Quran, kalau kita masih terus baca Quran, rahmat Allah tadi turun. Wah, itulah kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita bersama Al-Quran, kita terus membacanya. Karena dengan membacanya itu saja Allah menyayangi kita. Allah memberi kita pahala. Allah memberi kita nikmat. Nah, dan itu kita mulai dari sekarang. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari dengan peringatan nuzulul Quran ini setidaknya kita belajar 2 hal. Pertama, kita ngaji di pondok, belajar bahasa Arab, belajar makna Quran. Insya Allah nanti pada saatnya kita akan bisa belajar maknanya. Makanya kan anak kan belajar bahasa Arab, kita bisa belajar maknanya, kita bisa belajar tafsirnya, kita bisa mendapatkan petunjuk dari pesan-pesannya. Pada saat yang sama dari peringatan nuzulul Quran ini juga ngecas baterai. Menguatkan lagi semangat kita untuk terus ngaji, untuk terus baca Quran, dan untuk terus belajar membaca Quran. Nggak peduli bagaimana keadaan kita sekarang. Kalau sudah lancar, terus rajin ngajinya. Sudah lancar berhenti ngaji juga nggak dapat kebahagiaan dengan Quran. Kalau belum lancar, terus baca Quran, malah dapat double tadi kan. Malah dapat double. Yang penting jangan bertahan di doublenya ini ya. Jangan bertahan di double. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua di bulan yang penuh berkah ini, merahmati kita semua di bulannya Al-Qur'an ini, syahrul Qur'an. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim wahdina bil ayati wa dzikril hakim wawfiqna ila al haqqi wa ila tariqikal mustaqim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa huznina wa dhahaba hammina birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Selamat melanjutkan ibadah Ramadan kita. Mudah-mudahan sukses, berkah, takwa semuanya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.